الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, terutama nikmat keimanan, nikmat keislaman, nikmat untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat untuk mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, mari kita panjatkan salat dan iring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Insyaallah kita di halaman 46 bab pembagian mad lazim. Qala rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun harfiyyun ma'ah kilahuma mukhaffafun musaqqalu fahadihi arba'atun tufassalu. Berarti kita bahas di sini adalah mad lazim. Di sini disebutkan aqsamu lazimin ladaihim arba'ah. Pembagian mad lazim ladaihim bagi ulama ahli qiraah. Arba'atun ada 4. Watilka kilmiyun harfiyun ma'ah, yaitu lazim kilmi, lazim harfi. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu. Keduanya yaitu mad lazim kilmi dan mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal. Fahadihi arba'atun tufassalu. Maka inilah 4-nya secara terperinci. Kita sebutkan di sini lazim. Mad lazim. Lazim ini terbagi menjadi 2. Apa tadi? Kilmi dan harfi. Begitu pemahamannya dalam bait ini. Bahwa mad lazim itu terbagi 2, kilmi dan harfi. Dan masing-masing terbagi 2. Apa? Musaqqal, mukhaffaf. Musaqqal, mukhaffaf. Berarti di sini penamaan yang benar bukan dibalik. Sesuai dengan bait ini, kalau kita ingin menamakan lazim kilmi musaqqal, lazim kilmi mukhaffaf. Jadi nggak boleh lazim musaqqal kilmi, lazim mukhaffaf kilmi. Karena yang dibagi kilminya, katanya. Yang dibagi harfinya, bukan ini yang dibagi. Itu penyebutannya dalam bait ini. Kalau bait ini dipahami maka begini caranya. Begitupun di sini lazim harfi musaqqal, lazim harfi mukhaffaf. Jadi bukan lazim musaqqal harfi, bukan lazim mukhaffaf harfi. Karena di sini disebutkan yang dibagi kilmiyun wa harfiyun. Keduanya baru musaqqal dan mukhaffaf. Begitu cara pembagiannya. Berarti sudah menjadi 4 kan? 1, 2, 3, 4. Fa'in bikil matin sukunun jatama ma'harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Sekarang akan dibahas mengenai kilmi. Fa'in bikil matin.
jikalau dengan suatu kata sukunun ijtama berkumpul sukun ma harfi maddin dengan huruf mad fahuwa kilmiyun waqa, maka terjadilah mad lazim kilmi. Nah, jadi bait ini menjelaskan mengenai mad lazim kilmi. Nah, mad lazim kilmi ini ada mukhaffaf, ada musaqqal. Nah, di sini pengertiannya mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang tidak diidghamkan. Dibaca 6 harakat. Kilmi mukhaffaf. Contohnya di sini hanya satu dalam Al-Qur'an. Al-ana ya. Nah. Ini asalnya, kita lihat dulu bentuk asalnya. Ada kata ana sekarang, kemudian diembuhkan kepadanya alif lam qamariyah, kemudian diembuhkan lagi hamzah istifham. Berarti ada 1, 2, 3. Ini bentuk asalnya. Nah, karena di sini dimasuki hamzah istifham, itu pertanyaan, hamzah pertanyaan yang menunjukkan pertanyaan, yaitu yang ini, maka hamzah wasol ini berubah atau diubah menjadi huruf mad. Menjadi huruf mad. Nah, ketika ini berubah menjadi huruf mad, maka ada 2 bacaannya. Ini bisa ditashil dan bisa dirubah menjadi panjang mad lazim. Nah, itu 6 harakat. Nah, karena sudah berubah menjadi mad. Nah, tadi disebutkan adalah mad, setelahnya ada sukun. Ini sukun, lamnya sukun. Berarti di sini ada mad bertemu dengan huruf sukun. Dan sukun di sini bangunan asli daripada kata ini, bukan karena arid. Nah, maka sukun ini terbaca dalam kondisi wasol maupun kondisi waqaf. Nah, maka bacaannya ini tetap 6. Kalau kita bacanya lazim 6. Ini bacaannya 2. Kalau kita mewasalkan bacaan al-ana. Berarti kalau saya contohkan, berarti hitungannya 6. Al-an. Nah, ini bisa 2 kalau kita berhenti dengan mad arid kan. Begitu. Bisa juga dengan ini. Al-an. Nah, itu juga 6 karena 3 kali berulang ini. Baik. Nah, sekarang adalah mad lazim kalimi musaqqal. Mad lazim kalimi musaqqal adalah mad lazim huruf mad diikuti huruf bersukun asli pada satu kata yang diidghamkan, dilambangkan dengan tasydid. Ini saya hapus ini dulu. Baik. Apa contohnya sini? Banyak contohnya. Di antara contohnya musaqqal ya. Baik, musaqqal adalah kata shawaffa. Apa lagi? Al-haqqa. Apa lagi kata Allah. Apa lagi? Baik. Al-zakarain. Di sini kita lihat tadi di sini bilang apa? Bahwa di sini ada sukun asli. Mana sukun aslinya? Kita melihat asalnya ini. Asalnya ini sawafafa. Asalnya sawafa fa. Kemudian ini disukunkan
fa-nya disukunkan. Setelah disukunkan, diidghamkan ke fa setelahnya, dilambangkan dengan tasydid. Jadi tasydid ini melambangkan dua huruf yang digabungkan, di mana pertamanya sukun, di mana kedua berharokat. Maka kata ini ada mat, mana matnya? Alif, ini huruf mat. Sebelumnya fathah. Bertemu dengan sukun asli yang diidghamkan. Jadi mat lazim kalimi mutsaqqal. Jadi setelah begini bentuknya, maka berubahlah menjadi sawafah. Begitu. Walaupun nggak ada tanda ini juga kita ketahui. Wahyu itu panjang. Mengapa? Karena kita sudah mengetahui bentuk aslinya. Walaupun ini nggak ada tetap panjang. Karena kita tahu aslinya. Nah, ini hanya tanda untuk menunjukkan panjang. Asalnya dulu itu madun. Artinya panjangkan. Kemudian ini dihilangkan congkelnya. Jadilah begini. Iya begitu. Baik. Kalau belajar kita tahu. Artinya panjang kan gitu. Panjang. Bacaannya panjang. Nah, kemudian al-haqqah. Al-haqqah. Ini ha, ini tasydid ya, al-haqqatu. Ini asalnya al-haqqaqah. Al-haqqaqatu. Kemudian qaf pertama disukunkan. Setelah disukunkan digabungkan ke huruf kedua. Beginilah bentuknya dilambangkan dengan tasydid. Berarti di sini ada mat. Mana matnya? Alif. Sebelumnya fathah. Diikuti oleh huruf bersukun asli yang digabungkan atau diidghamkan ke huruf setelahnya dilambangkan dengan tasydid. Berarti ini mat lazim kalimi mutsaqqal. Sama dengan ini. Ini kalau kita melihat ada ulama mengatakan bahwa ini memang mustaqqatun atau ada bentuk asalnya al-ilahu. Ada juga mengatakan Allah yang bentuknya Allah. Ada dua pendapat mengenai lafaz Allah. Ada yang mengatakan dia berasal daripada al-ilahu. Ada juga mengatakan bentuk asalnya memang sudah begini. Baik. Nah, kalau kita melihat di sini dia apa ini? Bertasydid. Kemudian dimasuki hamzah istifham. Mana hamzah istifham? Ini hamzah istifham. Ini. Setelah masuk hamzah istifham, maka hamzah wasal yang ada di sini sebelum kata ini, sebelum lam pertama, ini berubah menjadi mat. Berarti dia huruf mat. Diikuti oleh huruf bersukun asli. Mana sukun asli di sini? Yaitu lam pertama ini. Kan yang bertasydid lam kedua yang ini. Ketika sukun asli ini bertemu dengan sukun pertama yang diidghamkan, maka disebut mat lazim kalimi mutsaqqal. Jadi di sini ada sukun asli, cuma nggak nampak sukunnya karena sudah diidghamkan. Bentuknya begini, bacanya 6 harokat. Saya sudah contohkan tadi cara hitungannya, nggak saya contohkan lagi. Baik, sama dengan di sini. Ini asalnya ada 3. Di sini ada kata zakarain. Zakarain. Kemudian dimasuki alif lam. Kamar syamsiah. Syamsiah. Baik. Kemudian dimasuki lagi hamzah istifham, pertanyaan. Az-zakarain. Berarti di sini setelah masuk hamzah istifham, hamzah wasal di sini berubah menjadi mat. Berubah menjadi mat. Oke? Diikuti apa? Huruf bersukun asli. Mana sukun asli? Ini.
Tapi karena dia diidghamkan ke sini, ini dilambangkan dengan tasydid. Dia apa namanya? Lam qama syamsi. Ya, astagfirullah. Ikut terpancing ini. Maka di sini mat bertemu dengan bersukun asli yang diidghamkan. Jadi dia mat lazim kalimi mutsaqal. Baik. Udah kan? Saya sudah jelasin mutsaqal. Nah, di sini halaman 47 itu di atas keterangan. Kata al-ana, Allahu dan al-dzakarain. Saya tulis di sini al-ana tadi sudah hapus ya. Al-ana. Tiga kata ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Disebut dengan mat apa? Farqi. Jadi mat farqi itu bukan pembagian mat, tapi penamaan mat lazim. Ketika kita membedakan mana yang terjadi karena bangunan asli katanya, mana yang terjadi karena dimasuki hamzah istifham kemudian berubah menjadi mat lazim. Jadi, ini contohnya. Contoh apa tadi? Sawafah. Kita ambil contoh sawafah. Ini sudah lazim dari bentuk aslinya. Apalagi al-haqqah, sudah lazim dari bentuk aslinya. Al-haqqah. Walaupun alnya hilang, tetap lazim. Tapi ini yang dia kata ini al-an, al-dzakarain dan Allah. Kalau ini dihilangkan hamzah wasalnya ini, tidak ada lazim lagi. Karena yang menyebabkan dia lazim adalah kemasukan hamzah istifham ini. Kemasukan hamzah istifham di sini karena ini dihilangkan, nggak ada lazim lagi. Ini dihilangkan, nggak ada lazim lagi. Maka tidak semua kata Allah dibaca mat lazim, itu kan? Maka mat farqi itu merupakan penamaan mat lazim dalam kondisi ini. Artinya farqi membedakan. Apa yang dibedakan? Mana lazim asli bangunan katanya, mana lazim yang bukan asli bangunan katanya. Dimasuki dulu hamzah istifham, baru berubah menjadi mat lazim kalimi. Udah jelas kan? Udah. Dan tiga-tiganya ini al-an, al-dzakarain dan Allah itu harus dibaca 6. Kemudian bacaan keduanya boleh dibaca tashil. Nanti kalau ini tashil berarti Allah, al-dzakarain dan al-an, dan dua-duanya benar. Dua-duanya benar bacaan dari hafaz, boleh. Jadi boleh kita baca al-an, al-dzakarain, Allah. Baik, sudah jelas? Saya pindah lagi pembahasannya. Kemudian au fi sulathil hurufi wujida wal maddu wastuhu fa harfiyun bada. Atau jika sukun dan huruf mat berkumpul dalam huruf sulasi. Huruf sulasi itu adalah huruf yang bacaannya terdiri dari 3 huruf. Dengan huruf sulasi. 1 huruf tapi bacaannya terjadi pada 3 huruf. Wal maddu wastuhu dan tengahnya merupakan huruf mat. Fa harfiyun bada, maka itu mat lazim harfi yang nampak. Berarti di sini penjelasan mengenai mat lazim harfi. Ayo kita hapus dulu. Jangan ngamuk.
Baik. Kita sebutkan tadi bahwa apa? Satu huruf bacanya 3 huruf. Nah, maka itu ada di sini ada tabelnya ya. Contohnya apa? Mim. 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 Ini bacanya 3 huruf. Mim. Iya. Kemudian mim. Ini namanya sulasi. Huruf sulasi. Nah, maka disebutkan fi sulasi hurufi wujida atau didapatkan dalam satu huruf yang bacanya 3 huruf. Nah, ini mi-nya berkat kasroh. Kemudian ya-nya sukun. Mana tadi? Ya-nya sukun. Nah, ini sukun juga. Nah, berarti di sini wal maddu wastuhu. Huruf tengahnya merupakan huruf mad. Mana huruf tengahnya di sini? Iya. Mengapa yang merupakan huruf mad? Karena dahului kasroh. Sudah jelas kan? Nah, baik. Nah, ini contohnya banyak. Kaf juga gitu. Lam juga begitu. Ini ada di halaman 47. Bisa lihat ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasannya. Malazim harfi ini terbagi menjadi 2. Mukhaffaf dan musaqqal. Ini musaqqal, mukhaffaf. Nah, hurufnya adalah naqasa asalukum. Naqasa berkurang, asalukum madu kalian. Nah, baik. Apalagi musim dingin, berkurang terus madunya. Atau jadi pengantin baru, suka minum madu. Baik, berkurang terus madunya itu. Naqasa asalukum. Nah, dibaca 6 harakat. Kecuali ain dapat dibaca 4 atau 6 harakat. Akan tetapi dibaca panjang 6 harakat lebih utama. Nah, nanti disebutkan baitnya ya. Nah, contohnya adalah kita contohkan apa tadi pertama di sini? Harfi mukhaffaf ya. Baik, mukhaffaf. Kita contohkan yang mukhaffaf dulu, ain sin qaf. Nah, di sini masing-masing 3 hurufnya. Ain, sin, dan qaf. Nah, di sini tidak ada yang diidghamkan. Tadi disebutkan kalau dia diidghamkan jadi musaqqal. Kalau tidak diidghamkan menjadi mukhaffaf. Nah, nun sukun ketemu sin, idgham atau bukan? Berarti ikhfa. Nun sukun ketemu qaf, idgham atau bukan? Ikhfa, berarti bukan idgham. Cuma di sini ikhfa-nya tipis karena sin bukan huruf istilah. Di sini ikhfa-nya tebal karena bertemu huruf istilah. Berarti di sini ainnya boleh dibaca 4 atau 6. Di sini sinnya dibaca 6. Di sini qafnya dibaca 6. Ikhfa-nya 2 harakat. Ikhfa-nya 2 harakat. Nah, dalam bacaan ain sin qaf ini. Jadi ikhfa-nya harus terbaca. Enggak boleh tidak dibaca ikhfa-nya. Salah bacanya kalau ikhfa-nya tidak terbaca. Nah, maka saya contohkan. Atau Fadil mencontohkan? Nah, pertama saya baca ini 6 ya. Ain qaf. Nah, saya sudah contohkan ikhfa-nya 2 harakat, di sini ikhfa-nya tipis, di sini ikhfa-nya tebal. Nah, masing-masing 2 harakat ya. Nah, kemudian saya contohkan ainnya 4. Ain sin qaf. Ya, ini berkurang cuma ainnya. Sin sama qaf nggak boleh kurang, harus 6. Nah, nanti disebutkan mengapa ini bisa 4 bisa 6, nanti disebutkan. Baik. Nah, sekarang kita pindah ke mad lazim harfi musaqqal. Baik, sekarang saya tanya. Nun wal qalami, qaf wal qur'ani itu musaqqal atau mukhaffaf? Nun wal qalami
Dan qaf wal Qur'ani. Mukhaffaf mutsaqal. Apa? Mutsaqal. Yang benar. Mukhaffaf kata beliau. Mengapa? Karena tidak ada idgham di situ. Enggak ada idgham. Riwayat Hafs tidak mengingatkan nun ke waw, nun wal qalam. Qaf wal Qur'an, enggak ada idgham di situ. Berarti mukhaffaf semua. Baik, ini hanya ada di sini tulisannya. Baik. Yang kita kata lazim harfi mutsaqal. Baik. Mad lazim harfi mutsaqal adalah mad yang berkumpul dengan huruf sukun yang diidghamkan pada huruf muqatta'ah setelahnya. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang menjadi pembuka awal surah. Huruf muqatta'ah namanya huruf pembuka awal surah. Baik. Dalam rangkaian huruf tersebut, kata yang menjadi awal pembuka surah itu ada yang diidghamkan. Ketika diidghamkan namanya mutsaqal. Contoh. Kita hapus ini, sudah selesai pembahasannya nih. Kita ambil contoh mutsaqal. Alif lam mim. Contoh berikutnya adalah ini ada 3 huruf kan? Itu alif. Ini ada 3 huruf. Lam. Ini ada 3 huruf. Mim. Di sini mana huruf mat? Ada nggak mat di sini? Ada mana? Di sini ada nggak huruf mat? Mana? Alifnya ada lam. Ada di sini huruf mat. Setelahnya sukun berangkat. Sukun, mim ini pasti sukun. Bertemu dengan mim, ini berharakat. Berarti di sini idgham mislain. Ketemu lagi dengan mat di sini. Itu ya sukun. Di sini sukun lagi. Berarti di sini ada idgham mislain, mim ketemu mim, berapa harakat? 2 harakat. Di sini mimnya berapa harakat? 6. Di sini lamnya berapa harakat? 6. Alifnya tidak ada. Alif. Ya, aslinya alif. Alif. Baik. Nanti 6 2. Di sini kenapa mutsaqal? Karena mim di sini diidghamkan ke setelahnya. Jadi dia mutsaqal. Namanya harfi mutsaqal. Tapi yang di sini mutsaqal atau bukan? Mukhaffaf, bukan. Kenapa? Ini enggak ada diidgham setelahnya. Oh iya. Yang mutsaqal yang ini. Tapi ini maka tadi disebutkan apa di situ? Mad lazim harf mutsaqal dalam mad yang berkumpul dengan huruf sukun yang diidghamkan pada huruf muqatta'ah setelahnya. Ini ada lam diidghamkan ke mim. Baik. Berarti contohnya ini harus 6 semua, lamnya 6, mimnya 6, tapi karena ada pertemuan di sini maka harus dibaca 2 idgham mislainnya atau mutamatsilainnya. Berarti contohnya alif lam mim. Oke? Nah, di sini kita bahas lagi, kita pindah ke sini. Ini asalnya berapa huruf? 2. To. Sin ada berapa? 3 ada ya. Mim ada berapa? Ada 3. Berarti di sini ada huruf mat. Mana yang matnya? Ya. Kenapa disebut mat? Ada kasrah di sini. Sin. Sini nunnya sukun. Mimnya berharakat. Ya-nya mat lagi. Sukun. Di sini enggak sukun. Di sini apabila kita pertemukan nun dan mim jadi idgham bi gunnah. Bacanya di sini ada 2 harakat. Ada 2 harakat. Sinnya harus 6. Mimnya harus 6. To-nya 2. Boleh 6? Tidak boleh. Baik.
Jangan terkecoh. Nah, karena ada di sini idgham, maka dia musaqqal. Apa yang idgham? Nun ke mim. Nah, maka bacanya tosim mim. Nah, gitu ya. Idghamnya di sini harus 2 harakat. Sin 6, mim 6, to 2. Nah, begitu. Baik. Sudah selesai? Nah, kita lanjut pembahasannya. Kilahuma musaqqalun idghima mukhaffafun kullun idza lam yudghama. Kilahuma itu keduanya kilmi dan harfi musaqqalun idghima. Dia musaqqal kalau dia diidghamkan. Mukhaffafun dia mukhaffaf kalau tidak diidghamkan. Kullun semuanya. Itu kilmi atau harfi. Idza lam yudghama apabila tidak diidghamkan. Nah, kapan dikata musaqqal kalau diidghamkan? Kapan dikata mukhaffaf kalau tidak diidghamkan? Mudah kan? Alhamdulillah. Ini pembahasannya sudah kita bahas. Antum tinggal baca-baca doang di situ. Nah, kemudian bait 53. Halaman 49. Wal lazimu harfiyyu awwalas suwar wujuduhu wa fi thamanin hasar. Dan lazim harfi awwalus suwar tempatnya di awal-awal surah. Wujuduhu keberadaannya maksudnya. Wa fi thamanin hasar dan terbatas pada 8 huruf. Ya jama'uha hurufu 8 itu terkumpul dalam huruf atau kata kam asal naqas berapa madu yang berkurang. Kam berapa asal madu naqas berkurang berapa madu berkurang. Wa ainu dzu wajhain dan ain dzu wajhain memiliki 2 wajah artinya 2 bacaan. Panjang dan pendek 4 atau 6. Wa tulu akhas dan bacaan panjang lebih diutamakan, lebih dikhusus berarti 6 harakat. Nah, berarti lebih utama baca 6 harakat huruf ainnya. Nah, baik. Ini dijelaskan bahwa mad lazim harfi dan kedua bagiannya musaqqal dan mukhaffaf hanya terdapat di awal surah dan dibatasi pada 8 huruf yaitu kam asal naqas. Nah, di sini ada dari huruf mad itu ada alif, ada waw, ada ya. Nah, di tengahnya kita lihat yang huruf alif adalah shad, huruf kemudian qaf, kemudian lam, kemudian ya, huruf mim dan huruf sin. Kemudian waw adalah huruf nun. Nah, apalagi ain. Ain ini bukan huruf mad tapi huruf lin. Nah, karena dia bukan mad, maka boleh dibaca 4. Karena dia bukan mad, dia lin. Kalau yang lainnya 6 karena dia mad. Nah, itu alasannya ya. Nah. Baik. Wa ma siwal harfi sulasi la alif famadduhu maddan tabi'iyan ulif. Dan apa selain huruf sulasi la alif, bukan alif, huruf sulasi apa terjadi? Huruf yang terdiri bangunannya daripada 3 huruf. Nah. Famadduhu maddan tabi'iyan ulif, maka madnya merupakan mad tabi'i. Wa dzaka aidan fi fawatihi suwar. Huruf mad tabi'i yang menjadi bacaannya huruf tersebut juga terdapat di awal surah, pembuka surah. Fi lafzi yang terkumpul pada lafaz hayyin tahirin, hidup yang suci. Lahir dan batin harus suci kita ini. Berarti kita diajarkan di sini apa? Hidup suci. Suci zahirnya senantiasa berwudu, senantiasa mandi itu suci zahir. Suci batinnya berprasangka baik kepada orang. Jangan berprasangka buruk. Senantiasa beristighfar. Kalau kita ada kesalahan yang batin kita suci kan? Senantiasa bertaubat. Itu. Kita diajarkan di sini pertama tadi kam asal nakas, suci, sehat badan. Nah, di sini ada sehat lahir, hayyan tahirin, bukan hidup suci. Maksudnya bukan hanya lahirnya harus sehat, batinnya juga harus sehat.
Bukan hanya badannya harus sehat, hatinya juga harus sehat. Baik. Hayyin tahirin. Berarti di situ ada ha. Kita melihat di sini hayyin tahirin. Tadi dikecualikan alifnya ya. Haknya bacanya 2 mad tabi'i, fathah diikuti alif. Ya sama, fathah diikuti alif. To 2 fathah diikuti alif. Ha fathah diikuti alif. Ro fathah diikuti alif. Semuanya mad tabi'i. Jadi ini satu huruf bacaannya 2 huruf. Ini satu huruf bacaannya 2 huruf. Ini satu huruf bacaannya 2. Satu huruf bacaannya 2. Satu huruf bacaannya 2. Oh iya, sudah paham belum? Baik. Sudah ya? Nah, sekarang di mana ini pembahasannya? Maka di sini diketahui bahwa huruf-huruf yang halaman 51. Huruf-huruf yang menjadi pembuka surah atau pada permulaan surah terbagi menjadi 4. Yang pertama apa? Alif. Tidak bermat karena huruf tengahnya berharokat. Dan bukan huruf mat. Ya kan? Kemudian yang kedua, huruf daripada bangunan hayyun tohar. Itu dibaca 2 harokat. Kemudian yang ketiga, sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, sad, lam, kaf, mim. Nanti hurufnya ada 3 huruf, huruf tengahnya huruf mat, maka harus dibaca 6 harokat. Yang keempat adalah ain. Di mana huruf tengahnya huruf lin, bukan huruf mat. Maka boleh dibaca 4 atau 6 dan 6 lebih utama. Oke? Kemudian bait 57. Wa jama'ul fawatihal 14 silhu suhairan man qata'aka dashtahar. Wa jama'ul fawatihal 14 dan yang mengumpulkan pembuka surah 14 huruf tersebut adalah kata silhu suhairan man qata'aka. Dashtar inilah yang masyhur. Silhu suhairan man qata'aka. Apa artinya? Silhu, sambunglah dia. Siapa yang disambung? Man qata'aka, yang memutus hubungan silaturahmi dengan antum. Suhairan di waktu sahur, waktu mustajab untuk berdoa, doakan dia agar diberikan hidayah, kelembutan hati agar kita bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik. Ini ada maknanya, bukan hanya sekedar susunan kata doang. Silhu artinya sambunglah hubunganmu dengan dia. Suhairan waktu sahur, man qata'aka, siapa yang mutus hubungan dengan kamu. Doakan dia, doakan doa yang terbaik. Jadi jangan kita benci, doakan. Baik. Ada juga yang mengumpulkannya menjadi apa? Nassun hakimun lahu sirrun qati'. Nassun ya teks, hakimun yang mengandung kebijaksanaan. Lahu sirrun, teks ini memiliki rahasia qati' secara pasti. Maka banyak ditafsirkan karena rahasia-rahasianya berbeda antara penafsir dan penafsir yang lain. Allah bukakan ini pintu yang berbeda pemahamannya dengan penafsirannya berbeda. Ini kan rahasianya masing-masing ada. Itu maksudnya teks Al-Quran. Apalagi ada juga mengumpulkannya dengan pada kata taraqa sam'uka an-nasihatu, an-nasihah maksudnya di sini. Apa itu? Taraqa, mengetuk. Siapa mengetuk? An-nasihah. Nasihat. Sam'uka, pendengaran kamu. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sunnah. Itu nasihat kan? Saling menyehati dalam kebenaran dan kebaikan, kesabaran. Baik. Ada juga yang menghimpunnya pada kata sirrun hasinun kalamuhu qat'un. Sirrun hasinun, hasia hasinun yang terjaga. Apa itu Al-Quran? Siapa yang bisa mengubahnya? Enggak bisa. Allah sudah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu sirrun hasinun, rahasia terjaga. Kalamuhu qat'un, kandungannya secara pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya mengandung hikmah. Baik. Penjelasannya di sini ada tabelnya, saya sudah tulis penjelasan cara bacanya. Cuma di sini kalau ada hukum dengungnya itu saya tidak sebutkan di tabel itu. Tinggal dicari sendiri
mana musaqqal, mana mukhaffaf. Nah, tapi di sini saya sudah sebutkan di tabelnya, lam dibaca lasim musaqqal. Berarti cari kalau ada musaqqal, ada yang idghamkan, cari hukum apa kira-kira yang ada di situ. Bisa idgham mithlain atau idgham bi gunnah. Baik. Nah, begitu semua sudah ada sebutkan di sini di halaman 52. Baik, pembahasannya akan dilanjutkan pekan depan. Ada pertanyaan?